gampang kayak mengukur kemampuan orang. Kok Niki cepat itulah yang patut dipertanyakan ke Api. Dalam tempo 1 bulan langsung jeder. Inilah yang kita bingungkan. Mambel kapan dok? Berdoa aja kakak kalau aku mau ditangkap nanti. Slow kakak. Aku akan mengumumkan sendiri kak. Gak perlu orang lain yang ngumumkan. Mau ditangkap aku kayak mana nih? Nanti aku bilang kayak gitu sama kalian. Lucu. Seru ya kalau kayak gitu ya. Seru. Aku mengumumkan sendiri. Bener. Sendiri. Dan satu hal ini mumpung ada dokter di sini. Siapapun kalian yang punya hubungan baik dengan aku, jika kalian ingin mau turut campur, turut serta untuk membela orang yang kalian rasa itu baik dengan kalian, membantu dalam finansial kehidupan kalian, silakan monggo, tapi jangan anggap aku menjadi musuhmu dan jangan gunakan jalur bawah tanah untuk mengkorek-korek aku mencari info apapun karena aku tidak ada urusan dan kepentingan apapun dalam case-case ini. Nah, bravo Ini aku baru ingat, Dok. Jangan pernah ada yang mencoba, jangan rusak hubungan baik kita hanya karena kau ingin membela orang yang kau rasa baik, yang mau kau anggap dia mamimu, mau yang kau anggap dia adalah pahlawan dalam kehidupan pribadimu. Respect me and then I respect you. Karena aku tidak punya kepentingan apapun. Itu aja. Dokter hanya datang ke sini bercerita, ayo monggo. Tapi aku tidak ada. Boleh tanya. Aku tidak ada menyuruh dokter menjauhi siapapun, menceritakan hal yang berlebihan. Aku tidak ada. Tapi ada dok, percobaan terhadapku. Maksudku dok, hubunganmu dengan aku baik. Hubunganmu dengan orang yang ingin kau bela pun baik, silakan. Tapi jangan jadikan aku kayak orang dok dengan bercerita by phone, tapi omongan ini melompat-melompat. Jadi kan jatuhnya aku kayak orang. Iya betul. Ini terjadi beberapa hari yang lalu sama aku. Ada percobaan maksudku, apalagi yang disuruh telepon ini sebenarnya masih adik-adikanku dok. Nah dari situ aku merasa aneh. Kayak mau ada kayak ngorek-ngorek atau mau ada kayak mau kayak main-main. Ini bukan aku too much, bukan aku parno, halusinasi, bukan. Cuman kita ini sama-sama lapangan. Jangan buat aku seakan-akan orang gitu loh. Iya betul. Itu aja dok. Jadi silakan kalian jika ingin membela siapapun, mau kalian panggil dia mami kalian, mau dia orang berbuat baik dengan kalian, monggo silakan. Tapi jangan rusak hubunganmu dengan aku. Itu maksudku dok. Iya betul. Karena siapapun kalian mau membela silakan. Orang datang ke sini bercerita sama aku monggo. Boleh tanya, ada nggak aku ngompori? Iya dia itu kayak gitu orangnya. Tahu nggak bla bla. No, it's not me ah. It's not me ah. Kenapa jadi cek? It's not me ah. Mailah. Wah pucet tahu bo kengkeng bo kangkang bo caham bo capeng ngacau nih mah. Kenapa jadi enggak karena ada dok. Jadi kayak ini bebeknya. Tau nggak sebenarnya ini orang yang nelpon aku ya. Mungkin tim-tim kalian ada di sini dan menonton. Terus sebenarnya ini pabriknya, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, gue nggak ikutan. Iya betul, iya benar. Gue nggak ada urusan. Itu aja. Kayak dokter datang ke sini kita ngobrol, selesai. Fungsinya 2 akun apa Mambel? Biar banyak yang kau tengok, biar kau nanya Bang Adi. Kalau nggak aku buat 2 akun ini aku live gini, kau nggak nanya. Tahu kau Bang? Karena aku nggak suka dok, bagi aku itu kayak malah itu bagi aku tuh lancang dok, tau nggak sih? Iya sih. Kalau kau kenal aku baik, apalagi udah puluhan tahun, ini puluhan tahun aku bilang ya dok, pasti kau tahu bagaimana aku. Tapi jangan bermain kata-kata diput sebentar A, sebentar B, sebentar kayak orang tolong. Di situ aku apa yang maksud anak nih gitu loh dok. Aku tanya balik, jadi poin ceritanya apa? Aku bilang, diam. Gak ada panggilan laporan doktif, kapan ngelaporin dia ke Polda? Ya jelas gak adil orang laporannya bukan di Polda, gimana sih? Gimana sih? Kalian Doktif lagi di Madinah kak, jadi ini sudah jamnya maghrib. Yang ingin beribadah silakan ibadah. Kalau silakan melakukan kewajiban kalian. Log out, hapus, bukan dihapus, keluar dulu dari TikTok. Ayo ibadah sayang. Sholat lah kalian. Sholat sayang cinta, ayo. Sholat. Oh kawan Kombur juga lucu banget tadi dia cerita. Kan Doktif kan nggak pernah chat dia, Mambel. Kan nggak pernah chat dia karena kan serem kan. Doktif benar-benar jaga lah, takutnya nanti difitnah macem-macem gitu. Terus tadi lah pagi chat ya kan. Terus dia juga cerita, dia bilang dia itu gini, dulu bukannya yang
Iya, betul. Oke. Ininya satu kubu sama Nepos, betul. Dia cerita Sekarang panjangnya. akrab dengan Doktif. Oh, tadi barusan hari ini. Oh, berani chat. Oh, Dotif chat, cuma nanya aja ada sesuatu yang Dotif tanyakan lah gitu. Nah, terus habis gitu dia cerita. Masalah sekarang aja ini, saya di framing kalau saya itu bikin konten atas arahan Doktif. Oh, cari kawan dia ya? Hari ini, Cari arahan kawan dia ya? Doktif. Kenapa, Mambel? Agak baik-baik induktif dia ya? Iya, ya gitu. Tapi kan Dotif kan tetap ini aja. Dia cuma bilang begini aja. Kamu yang baru difitnah aja sebentar, ya. Kamu rasanya gimana? Kamu dibilang kalau kamu itu mendapatkan briefing dari Doktif. Jadi kamu bikin konten atas suruhan Doktif. Kan baru kamu difitnah gitu. Kalau Doktif muncul dari awal, difitnah terus macem-macem. Kayak apa coba? Gitu, seperti apa? Doktif selalu aja mau difitnah kayak apapun silahkan. Gitu. Kamu kan memang baru Kak. Dia bilang gimana saya mau ngikutin perintahnya Doktif atas instruksi Doktif, orang chatting aja, chat baru sekarang. Baru hari ini, baru beberapa jam yang lalu. Doktif chat sama kawan Kobur. Sebelumnya gak pernah. Langsung aja pada saat dia misalnya dia bikin konten, langsung jawab. Tapi bisa ya mereka gitu ya Dok. Kemarin-kemarin itu kayak menghujat kayak mana gitu kan Dok. Ya, tiba-tiba kayak sekarang dengan case yang lain itu kayak nothing happen. Aku gak bisa loh Dok yang gitu Dok. Iya, kayak dulu kan maksudnya kan Dugong kalau Doktif masih mikir gini loh. Dulu kan Dugong kan nyerang Doktif, tapi kan yang namanya orang kan pasti ada sadar lah, dia tahu lah gitu loh. Doktif kan mikirnya kayak gitu, Mambel. Kan selalu berpikir positif ke orang, nggak boleh kita berpikir jelek dulu ke orang sebelum akhirnya kita kena sendiri. Gitu. Kalau kita udah kena sendiri, oh ya udah berarti emang nggak bener, udah gitu aja. Mambel hati-hati kena bisanya ular. Yang menciptakan penangkal bisa ular itu aku loh Kak. Kak Cinta, yang menciptakan obat penangkal bisa ular itu aku sayang. Udah cair. Kalau bisa kamu membuktikan itu dapat sayembara 1 miliar, buktikan. Ya, jadi kamu jangan fitnah di sini lagi di Madinah loh. Kamu fitnahin Doktif yang lagi ada di Madinah loh. Yozuguel siapapun kamu, ya siapapun kamu hati-hati, kamu lagi mau fitnah kalau orang. Aku lah mau kena bisa, ya. Apalah keuntungannya sama hati-hati awak ini? Kamu. Iya kan Dok? Iya betul. Karena apalah, coba aku nggak ada skincareku. Cuman kon ceritanya di sini kita geng. Jadi siapapun yang pengen cerita mah monggo. Tapi kalau jujur aja aku bilang Dok, kalau di case yang tentang NM dan Mail yang kemarin yang mereka menghujat untuk datang bercerita sini, aku jelas menolak berat Dok. Karena aku tidak bisa yang pelintat-pelintut, ngerti nggak Dok? Iya. Nah aku nggak bisa. Makanya tadi bagi aku aneh kalau si kombur-kombur itu tiba-tiba kayak mendekatkan diri sama Doktif bercerita bahwa dia katanya di frame. Emang dia siapa Dok? Gak ngerti. Cuman sekarang itu kan gak ngerti. Muncul waktu pas dulu nyerang Doktif. Sekarang kok dia belain Doktif, ya mboh. Ya berharap gak usah jauh-jauh. Yang dulu siapa yang bersuara, siapa itu? Yang sekarang ngebelain Doktif, siapa? Dedi Setiawan, ya mboh. Dedi, aku aja tidak bisa sepemikiran dengan si Dedi itu Dok sekarang. Walaupun mau membicarakan kasus Doktif, aku gak bisa Dok. Tetap dia kuat. Serius, gak usah banyak cerita kau, banyak cakap kau. Aku gitu-gitu si Dedi itu. Tanya siapa si Dedi? Tanya ke Api. Kuat aja. Gini loh Mambel, yang case kemarin kan itu udah gak bisa. Aku bilang, aku gitu Dok. Gak bisa yang pelintat-pelintut. Kayak lompat sana, gak bisa aku. Gak ada. Berapa kali tuh jumpa kami dalam satu global kan? Sekarang kan aku udah gak pernah lagi kan Dok. Jarang sekali kan. Kuantaminya aja dia. Kuantaminya aja. Tapi Doktif gak pernah mengenal, maksudnya ketemu apa gak pernah, gak ngerti. Cuman tapi kan kalau dia kan kayak perpanjangan mulut Doktif kan. Iya, dia pintar soalnya orangnya. Dia belajar hukum juga dia. Pasti betul. Dia tahu tuh sekarang itu kalau dia dengerin tuh ya Dedi antar Doktif ini deh. Apa namanya? Biasa chatnya juga melalui DM TikTok. Relatif chat juga. Tolong itu si Willy dijelaskan tentang bedanya delik umum sama delik aduan. Bedanya delik formal sama delik material.
ya tolong tuh diajari itu biar nggak ngegoreng klip-klip itu. Sak Bang Faisal juga sebagai ketua DPR tolong ya, tolong sebenarnya ya dok, hentikan itu. tapi sebenarnya ya dok, untuk kliper-kliper, untuk yang memotong-motong begini, bukan hanya ada di kasus kalian ini. Di dunia persepak bolaan sekalipun dok, ada yang begini. Ada orang yang sengaja memotong-memotong cerita antara Messi dan Ronaldo. Oh, Ada dok. ya tapi kan kelasnya Messi dan Ronaldo. Kalau ini ngapain kita ya? Main potong-potong ya? Memang kayak gitu dok, karena apa? Karena untuk menggiring, ngerti nggak dok? Untuk menggiring cerita. Lihat nih, kalau si Messi mah begini. Kalau gitu dok. Makanya kalau aku tuh nggak kaget. Mambel update banget. Tontonanku banyak, nggak kayak kalian itu aja. Tahu kalian? Hah? Bener. Nah, kalau aku tuh kan suka memperhatikan, Kak Titi, suka aku perhatikan. Messi dok dengan Ronaldo aja dikliperin. Ronaldo masih mau nyapa para fansnya, anak kecil ngajak foto. Nah, Tapi Messi menurut Mambel kayak gitu dosa nggak sih? Maksudnya menggiring opini gitu kalau ya, dia termasuk ya. Kalau cerita dosa ya itu pasti dosa. Cuman terkadang orang kan dok, ya memang dia sedang on duty. On duty. Coba, mana ada orang iseng ngerjain kayak gitu? Apalagi dia sudah pakar, udah kayak pakarnya gitu dok. Pandai dia memotong-motong ini dan membanding-bandingkan dari satu momen ini ke momen yang ini gitu loh dok. Kalau aku jelas, aku bilang dia sedang melakukan pekerjaannya, dia sedang on duty. Hilang suara dia. tapi kalau sebagai seseorang yang istilahnya kayak dokter ini kan kalau mau melakukan sesuatu kan takut ya, maksudnya kan gini, wah takutnya nanti itu dosa jadi kan penggiringan opini gitu. Clipper. Dan sekarang kalau bayar Clipper itu termasuk bayar bujur nggak sih, sama nggak sih sebenarnya? Karena kan dia sedang mencari pembelaan, maka segala cara akan dilakukan. Tidak semua orang bisa berpikir ke kita dok, mikirkan apa. Ini dosa atau tidak, ini akan menjadi beban mental, beban moral, nggak semua orang dok. Kita tidak bisa juga kan mengajak semua orang. Kalau misalnya nih Clipper dibayar untuk menyampaikan kebenaran nih, jangan dipotong-potong ya, kebenaran, sampaikan kebenaran. Kan mestinya kan nggak dosa ya? Ya kalau misalkan yang untuk menyampaikan kebenaran duitnya dikit, mendingan orang itu menyampaikan kebohongan duitnya lebih banyak. Karena kan tujuan mereka adalah duit. Ya? Bukan soal dosa atau tidaknya. Makanya banyak orang sekarang mengembangkan akunnya menjadi seorang clipper, ujung-ujungnya. Nah itu kan banyak jadinya kan dok followernya. Habis itu apa? Dia di hire. Ayo geser. Karena apa? Dia juga bukan media, bukan pers, bukan yang legal. Bukan. Tapi dengan cara seperti itu dia mendapatkan endorse, mendapatkan banyak follower, dan mendapatkan job. Mendapatkan job tadi untuk apa? Menggiring cerita ini tadi. Itulah kemampuannya. Karena tujuan mereka bukan untuk sebuah kebenaran. Tapi untuk apa? Duit. Itu. Tapi pemeras, selama bukan kau dan keluarga dan nenek moyang kau, Lisna, yang kuperas. Shut the fuck off your Gimana aku mau memeras keluargamu? Amin. Ini mumpung di Medina. Untuk Lisna 45 Putri, alhamdulillah, amin. Doktif aminkan ya. Ini lagi di Madinah ya. Jadi buat kamu yang fitnah kayak begitu, Doktif aminkan ya. Seseorang yang fitnah nanti lihat apa balasannya. Aminkan ya Lisna ya, amin. Yuk mumpung tanah Madinah. Yuk kalian yang mau fitnah Doktif, mau ngatain Doktif, mumpung silahkan. Lakukan sekarang. Mumpung. Kayak mengukur kemampuan orang. Kok Niki cepat itu lah patut dipertanyakan ke Api. Dalam tempo 1 bulan langsung jeder. Inilah yang kita bingungkan. Mambel kapan dok? Berdoa aja kakak kalau aku mau ditangkap nanti. Slow kakak. Aku akan mengumumkan sendiri kak. Gak perlu orang lain yang mengumumkan. Mau ditangkap aku kayak mana nih. Nanti aku bilang kayak gitu sama kalian. Lucu. Seru ya kalau kayak gitu ya. Seru. Aku mengumumkan sendiri. Bener. Sendiri. Dan satu hal ini mumpung ada dokter di sini. Siapapun kalian yang punya hubungan baik dengan aku, jika kalian ingin mau turut campur, turut serta untuk membela orang yang kalian rasa itu baik dengan kalian,
membantu dalam finansial kehidupan kalian, silakan monggo, tapi jangan anggap aku menjadi musuhmu dan jangan gunakan jalur bawah tanah untuk mengkorek-korek aku mencari info apapun karena aku tidak ada urusan dan kepentingan apapun dalam case-case ini. Nah, bravo Ini aku baru ingat, Mambel. Dok. Jangan Betul. pernah ada yang mencoba, jangan rusak hubungan baik kita hanya karena kau ingin membela orang yang kau rasa baik, yang mau kau anggap dia mamimu, Betul, mau yang kau betul. anggap dia adalah pahlawan dalam kehidupan pribadimu. Respect me and then I respect you. Karena aku Iya, tidak punya betul. kepentingan apapun. Betul, Itu aja. betul. Doktif hanya datang ke sini bercerita, ayo monggo. Iya. Tapi Oh. aku tidak ada. Boleh tanya. Nanti digoreng-goreng, Aku tidak ada Mambel. menyuruh Doktif menjauhi siapapun, menceritakan betul. hal yang berlebihan. Aku tidak ada. Tapi ada, Dok, percobaan terhadapku. Maksudku, Dok, hubunganmu dengan aku baik. Hubunganmu dengan orang yang ingin kau bela pun baik. Silakan. Tapi jangan jadikan aku kayak orang dengan bercerita by phone. Tapi omongan ini melompat-melompat. Jadi kan jatuhnya aku kayak orang Iya, betul. Ini terjadi beberapa hari yang lalu sama aku. Ada percobaan. Maksudku, apalagi yang disuruh telepon ini sebenarnya masih adik-adikanku, Dok. Nah, dari situ aku merasa aneh. Kayak mau ada kayak ngorek-ngorek atau mau ada kayak mau kayak main-main. Ini bukan aku too much, bukan aku parno, halusinasi, bukan. Cuman kita ini sama-sama lapangan. Jangan buat Iya. aku seakan-akan orang gitu loh. Iya, betul. Itu aja, Dok. Jadi silakan kalian jika ingin membela siapapun, mau kalian panggil dia mami kalian, mau dia orang berbuat baik dengan kalian, monggo silakan. Tapi jangan rusak hubunganmu dengan aku. Itu maksudku, Dok. Iya, betul. Karena siapapun kalian mau membela, silakan. Orang datang ke sini bercerita sama aku, monggo. Boleh tanya, ada nggak aku ngompori? Iya, dia itu kayak gitu orangnya. Tahu nggak bla bla. No, it's not me ah. It's not me, kenapa jadi cek? It's not me ah, mai lah. Wah, pucet tahu bo kengkeng, bo kangkang, bo caham, bo capeng, acau nih mah. Kenapa jadi Enggak, karena ada, Dok. Jadi kayak, ini bebeknya. Tau nggak sebenarnya ini orang yang nelpon aku ya, mungkin tim-tim kalian ada di sini dan menonton. Terus sebenarnya ini pabriknya, gue nggak tahu, gue nggak ngerti, gue nggak ikutan. Iya, betul. Iya, benar. Gue nggak ada urusan. Itu aja. Kayak Dokter datang ke sini kita ngobrol, selesai. Fungsinya 2 akun apa, Mambel? Biar banyak yang kau tengoi, biar kau nanya, Bang Adi. Kalau nggak aku buat 2 akun ini aku live gini, kau nggak nanya. Tahu kau? Karena aku nggak suka, Dok. Bagi aku itu kayak malah itu bagi aku tuh lancang, Dok. Tahu nggak sih? Iya sih. Kalau kau kenal aku baik, apalagi udah puluhan tahun, ini puluhan tahun aku bilangnya, Dok. Pasti kau tahu bagaimana aku. Tapi jangan bermain kata-kata diput sebentar A, sebentar B, sebentar. Kayak orang di situ aku bingung, apa yang maksud anak nih gitu loh, Dok. Aku tanya balik, jadi poin ceritanya apa? Aku bilang, diam. Gak ada panggilan laporan Doktif, kapan ngelaporin dia ke Polda? Ya jelas gak ada lah, orang laporannya bukan di Polda, gimana sih? Gimana sih? Kalian Doktif lagi di Madinah, Kak. Jadi ini sudah jamnya maghrib. Yang ingin beribadah silakan ibadah. Ya, kalau silakan melakukan kewajiban kalian. Log out, hapus, bukan dihapus, keluar dulu dari TikTok. Ayo ibadah sayang. Sholat lah kalian. Sholat sayang cinta. Ayo. Sholat. Oh, kawan Kombur juga lucu banget tadi dia cerita. Kan Doktif kan nggak pernah chat dia, Mambel. Kan nggak pernah chat dia karena kan serem kan. Doktif benar-benar jaga lah, takutnya nanti difitnah macem-macem gitu. Terus tadi lah pagi chat ya kan. Terus dia juga cerita, dia bilang dia gini, itu dulu bukannya yang iya, betul. Oke. Ininya satu kubu sama Nepos, betul. Dia cerita panjang. Sekarang akrab dengan Doktif. Oh, tadi chat tadi barusan hari ini berani chat. Doktif chat, cuma nanya aja ada sesuatu yang Doktif tanyakan lah gitu. Nah, terus habis gitu dia cerita masalah sekarang aja ini saya di framing kalau saya itu bikin konten atas arahan Doktif. Cari kawan dia ya. Ini Cari arahan kawan Doktif. dia. Kenapa, Mambel? Agak-agak baik-baikin Doktif dia ya. Iya, ya gitu. Tapi kan Doktif kan tetap ini aja. Dia cuma bilang begini aja. Kamu yang baru difitnah aja sebentar, ya. Kamu rasanya gimana?
Kamu dibilang kalau kamu itu mendapatkan briefing dari Doktif. Jadi kamu bikin konten atas suruhan Doktif. Kan baru kamu difitnah gitu. Kalau Doktif muncul dari awal difitnah terus macem-macem. Kayak apa coba? Gitu, seperti apa? Doktif selalu aja mau difitnah kayak apapun silahkan. Gitu. Kamu kan memang baru Kak. Dia bilang gimana saya mau ngikutin perintahnya Doktif atas instruksi Doktif. Orang chatting aja, chat baru sekarang. Baru hari ini, baru beberapa jam yang lalu. Doktif chat sama kawan Kobur. Sebelumnya nggak pernah. Langsung aja pada saat dia misalnya dia bikin konten langsung jawab. Tapi bisa ya mereka gitu ya Dok. Kemarin itu kayak menghujat kayak mana gitu kan Dok. Ya tiba-tiba kayak sekarang dengan case yang lain itu kayak nothing happen. Aku nggak bisa loh Dok yang gitu Dok. Iya, kayak dulu kan maksudnya kan Dugong kalau Doktif masih mikir gini loh. Dulu kan Dugong kan nyerang Doktif, tapi kan yang namanya orang kan pasti ada sadar lah, dia tahu lah gitu loh. Doktif kan mikirnya kayak gitu, Mambel. Kan selalu berpikir positif ke orang, nggak boleh kita berpikir jelek dulu ke orang sebelum akhirnya kita kena sendiri. Gitu. Kalau kita udah kena sendiri, oh ya udah berarti emang nggak bener, udah gitu aja. Mambel hati-hati kena bisanya ular. Yang menciptakan penangkal bisa ular itu aku loh Kak. Kak Cinta, yang menciptakan obat penangkal bisa ular itu aku sayang. Udah cair. Kalau bisa kamu membuktikan itu dapat sayembara 1 miliar, buktikan. Ya, jadi kamu jangan fitnah di sini lagi di Madinah loh. Kamu fitnahin Doktif yang lagi ada di Madinah loh. Yozuguel siapapun kamu, ya siapapun kamu hati-hati, kamu lagi mau fitnah kalau orang. Kalau aku lah mau kena bisa, ya. Apalah keuntungannya sama awak ini? Kamu. Iya kan Dok? Iya betul. Karena apalah coba aku nggak ada skincareku. Cuman kan ceritanya di sini kita geng. Jadi siapapun yang pengen cerita mah monggo. Tapi kalau jujur aja aku bilang Dok, kalau di case yang tentang NM dan Mail yang kemarin yang mereka menghujat untuk datang bercerita sini, aku jelas menolak berat Dok. Karena aku tidak bisa yang pelintat-pelintut, ngerti nggak Dok? Iya. Nah aku nggak bisa. Makanya tadi bagi aku aneh kalau si kombur-kombur itu tiba-tiba kayak mendekatkan diri sama Doktif bercerita bahwa dia katanya di-frame. Emang dia siapa? Bo, gak ngerti. Cuman sekarang itu kan gak ngerti. muncul waktu pas dulu nyerang Doktif. Sekarang kok dia belain Doktif, ya Bo. Ya kita berharap gak usah jauh-jauh. Yang dulu siapa yang bersuara, siapa itu? Yang sekarang ngebelain Doktif siapa? Dedi Setiawan ya Mbok. Dedi, aku aja tidak bisa sepemikiran dengan si Dedi itu Dok sekarang. Walaupun mau membicarakan kasus Doktif, aku gak bisa Dok. Tetap dia kuat. Serius, gak usah banyak cerita kau baik cakap kau. Aku gitu-gitu si Dedi itu. Tanya siapa si Dedi? Tanya ke Api. Gini loh Mambel, yang case kemarin kan itu udah gak bisa. Aku bilang, aku gitu Dok. Gak bisa yang pelintut-pelintut. Apa kayak lompat sana, gak bisa aku. Gak ada. Berapa kali tuh jumpa kami dalam satu kopal kan. Sekarang kan aku udah gak pernah lagi kan Dok. Jarang sekali kan. Tapi Doktif gak pernah mengenal, maksudnya ketemu apa gak pernah, gak ngerti. Cuman tapi kan kalau dia kan kayak perpanjangan mulut Doktif kan. Iya dia pintar soalnya orangnya. Dia belajar hukum juga dia. Pasti betul. Dia tahu tuh sekarang itu kalau dia dengerin tuh ya Dedi antar Doktif ini deh. Apa namanya? Biasa chatnya juga melalui DM TikTok. Relatif chat juga. Tolong itu si Willy dijelaskan tentang bedanya delik umum sama delik aduan. Bedanya delik formal sama delik material. Ya tolong tuh diajari itu. Biar gak ngegoreng klip-klip itu. Sak Bang Faisal juga sebagai ketua DPN tolong. Tapi ya, sebenarnya ya Dok. Itu. Tapi sebenarnya ya Dok. Untuk clipper-clipper, untuk yang memotong-motong begini, bukan hanya ada di kasus kalian ini. Di dunia persepak bolaan sekalipun Dok, ada yang begini. Ada orang yang sengaja memotong-memotong cerita antara Messi dan Ronaldo. Oh. Ada Dok. Yo tapi kan kelasnya Messi dan Ronaldo. Kalau ini ngapain kita ya? Main potong-potong ya? Memang kayak gitu Dok, karena apa? Karena untuk menggiring, ngerti gak Dok? Untuk menggiring cerita. Lihat nih, kalau si Messi mah begini. Kalau gitu Dok.
Makanya kalau aku tuh nggak kaget. Mambel update banget. Tontonanku banyak, nggak kayak kalian itu aja. Tahu kalian? Hah? Bener. Nah, kalau aku tuh kan suka memperhatikan, Kak Titi, suka aku perhatikan. Messi dok dengan Ronaldo aja dikliperin. Ronaldo masih mau nyapa para fansnya anak kecil ngajak foto. Nah, Tapi Messi menurut jadi Mambel kayak gitu dosa nggak sih? Maksudnya menggiring opini gitu kalau ya, dia termasuk ya. Kalau cerita dosa ya itu pasti dosa. Cuman terkadang orang kan dok, ya memang dia sedang on duty.